Shalom, kawan sehati dalam Tuhan. Kita jumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara melihat kitab suci dari sudut pandang penulis dan pembaca. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan masih di Matius 1 ayat 22 dan sampai 23 atau 22 dan 23 yang saya beri judul sesuai dengan kitab suci. Perhatikan Matius 1 22 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kawan sehati dalam Tuhan, orang Yahudi sering disebut sebagai manusia kitab suci. Mengapa? Karena mereka begitu menghormati, begitu menjunjung tinggi kitab suci sebagai pedoman berperilaku sebagai bangsa milik Allah, Sang Pencipta. Matius memahami nuansa yang demikian. Itu sebabnya dalam seluruh kitabnya, Matius banyak sekali mengutip, membandingkan dan berpijak dari ayat-ayat kitab suci serta memaparkan berita dan kebenaran yang dia mau sampaikan dalam Injilnya. Ayat yang kita baca dan renungkan bersama tadi menyatakan bahwa apa yang terjadi berkenaan dengan kelahiran Yesus merupakan penggenapan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya ratusan tahun yang lalu. Sekalipun itu mustahil, seorang anak dara, perawan, mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki tanpa persetubuhan. Tapi itulah yang dinubuatkan Allah. Sekalipun mustahil, tapi itu yang terjadi dari pihak Allah. Inilah keajaiban, inilah mujizat. Sehingga tidak mungkin ada pribadi lain yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemenuh nubuatan tersebut. Hanya Yesus yang lahir dari anak dara atau perawan. Kalau ada yang lain, sebagaimana yang terjadi di dalam kisah pewayangan, itu hanya wayang atau bayangan, mitos yang realitasnya tidak pernah terjadi. Tapi nama Immanuel yang dinyatakan dalam ayat tersebut itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam pemahamannya bukan sekedar nama, tapi menunjukkan eksistensi atau keberadaan orang yang kepadanya menyandang nama tersebut. Allah beserta kita. Dengan kelahiran Yesus ke dunia adalah wujud nyata Sang Pencipta datang dan menyertai kita sebagai ciptaannya. Bangsa Yahudi yang kala itu sedang mengalami disiplin ilahi. Mereka dibiarkan sendiri. Tidak pernah ada imam, tidak ada nabi, tidak ada malaikat, apalagi Allah mengunjungi mereka, tidak. Karena mereka sedang mengalami disiplin ilahi. Immanuel, Allah melawat miliknya. Immanuel, Allah menyediakan pertolongan, pembebasan bagi umatnya dari keterpurukan karena dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan. Itulah Immanuel. Apakah Anda sekarang merasa hidup sendiri di dunia ini? Apakah Anda tidak tahu arah mau kemana hidup ini? Yesus adalah
Allah yang beserta kita, Allah yang mengunjungi Anda, yang siap sedia menemani Anda, mengarahkan tujuan hidup Anda kepada kebenaran. Dan pasti sampai kepada tujuan kebenaran itu. Oleh karena itu terimalah Dia. Maka hidup ini akan indah, bergairah, penuh sukacita, terarah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Yesus adalah Allah yang menolong kita. Yesus adalah Allah yang memberkati kita. Makasih Tuhan Yesus. Hidup kami berarti bernilai oleh karena Allah menyertai. Dalam namamu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.